Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi pada minggu ini, di minggu ketiga, dengan judul Hidup Menurut Roh. Kita sudah belajar pelajaran 1, 2, dan sekarang kita belajar pelajaran ketiga. Diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Kami mau bersyukur kalau pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan melengkapi kehidupan kami hidup di dalam Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolong kami Bapa, lembutkan hati kami supaya kami rela untuk diajar dengan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentu adik-adik senang bukan dengan film superhero. Ya, sekarang begitu banyak superhero yang kita bisa lihat. Nah, siapa yang adik-adik sukai? Apakah Spider-Man, Superman, Captain America, atau yang lainnya? Dan kenapa adik-adik sukai tokoh-tokoh itu? Karena mungkin adik-adik sukai karena kostumnya ya yang keren-keren, kemudian karena kekuatan yang mereka miliki, atau juga mungkin karena adik-adik menyukai mereka karena mereka selalu menang di dalam petualangan mereka. Nah, apapun juga kita tahu bahwa kalau kita melihat mereka selalu terlibat di dalam peperangan yang kemudian mereka harus hadapi, dan akhirnya mengenai kejahatan dan kebaikan, kebenaran dan kebaikan. Dan kemudian kita di akhir daripada film itu kita selalu akan 90% lebih ya, kita akan melihat bagaimana kemudian hero kita menang. Ya. Jadi nah, itu yang kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita melihat di dalam diri kita. Adik-adik pasti juga di dalam diri kita tuh selalu ada peperangan, ya. Peperangan setiap hari kita menghadapi peperangan di dalam diri kita. Peperangan rohani itu disebut peperangan rohani. Nah, seperti apa peperangan rohani? Karena kita ini, adik-adik dan saya ini hidup di dalam daging kan, di dalam daging. Nah, daging ini punya keinginan sendiri, punya kemauan sendiri.
yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Adik-adik merasakan nggak? Kalau bangun tidur adik-adik kan harus milih, ya, mau bangun secepatnya atau tidur dulu, nanti bangun lagi tidur lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dan kemudian juga kalau ketika kita, mungkin adik-adik sekolah, ya, ketika menghadapi ujian atau ulangan, aduh ini nyontek atau enggak? Atau sekarang kan online ya, sekarang online. Nah seringkali kalau online itu adik-adik search jawabannya seringkali search di Google karena guru nggak mengetahui. Nah apakah itu terjadi peperangan? Karena itu sebenarnya nggak boleh. Sesuai dengan firman Tuhan kita harus jujur, ya. Nah seringkali di dalam kehidupan kita setiap hari kita mengalami peperangan. Apa yang harus aku pilih? Ini atau ini? Keinginan dagingku seperti ini. Tapi kalau aku tahu firman Tuhan mengatakan seperti ini. Nah kita bisa melihat semakin banyak pilihan yang harus kita buat. Ini kadang-kadang kita ambil aja yang gampang walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan seringkali kita pilih seperti itu. Nah ini keinginan daging kita. Kadang-kadang kita tidak berdaya menghadapi keinginan daging kita. Saya seringkali mengalami itu. Kadang-kadang aduh menyerah deh sama keinginan saya, keinginan daging saya yang lebih besar. Nah di dalam ayat-ayat ini kita melihat sejumlah perbuatan yang Rasul Paulus tulis di dalam ayat 19-21. Seperti apa tuh keinginan daging? Ada marah, ada keinginan untuk marah, keinginan untuk bohong, keinginan untuk memikirkan perkara yang porno, yang cabul atau yang lain sebagainya. Dan kita melihat di sini Rasul Paulus membeberkan dengan jelas apa itu keinginan daging. Lalu apa yang harus kita perbuat? Sedangkan kita ini sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini adalah anak-anak Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena kita ingin tentu menyenangkan hati Tuhan, bukan? Kita ingin setiap hari kita selalu berdoa, Tuhan tolong saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya menyenangkan hati Tuhan itu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah kalau bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ketika keinginan daging saya ingin melakukan ini, padahal firman Tuhan mengatakan ini, dan terjadi perperangan di dalam diri kita, apa yang harus kita perbuat? Rasul Paulus mengatakan bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk memerangi keinginan daging kita. Oleh karena itu kenapa Rasul Paulus selalu bicara tentang hendaknya roh kita itu dikontrol oleh Roh Kudus. Karena kalau keinginan daging, kalau kita dengan sekuat tenaga akan melawannya, tidak bisa. Kita sering kali gagal dan sering kali tidak berdaya. Tetapi kalau kita sertakan Roh Kudus, kita bilang Roh Kudus tolong aku, pimpin aku untuk menghadapi, untuk memilih yang benar. Maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memberikan kepada kita kekuatan untuk memilih yang benar. Adik-adik berpikir mungkin, bisa nggak ya? Nah, coba terapkan di dalam kehidupan kita. Coba terapkan ketika kita menghadapi sesuatu hal, coba berdoa, minta Roh Kudus memimpin kita, minta Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hal yang benar. Di dalam Galatia 5 ini, Rasul Paulus menulis buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kelemah lembutan, ya, dan sebagainya, penguasaan diri dan sebagainya. Buah roh itu yang harus kita yang harus kita produksi setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana Kak untuk bisa memproduksi itu? Ya Roh Kudus ada dalam diri kita, minta Roh Kudus menolong kita untuk kita menghasilkan buah-buah roh itu. Jadi kita memang harus menang melawan keinginan daging kita. Caranya adalah berdoa, minta Roh Kudus memimpin kita. Kekuatan Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk memilih yang benar. Yang akhirnya seperti superhero itu, kita akan menjadi keluar sebagai pemenang. Tuhan tahu kita tidak sendiri. Keinginan daging kita seringkali kita tidak bisa lawan dengan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menolong kita untuk melawan itu. Nah adik-adik, marilah kita hidup taat kepada Roh Kudus untuk melawan keinginan daging itu.
Dan bagaimana caranya adalah dengan membaca firman Tuhan, dengan banyak berdoa sebagai ketaatan kita di dalam mengikut Tuhan, sehingga Roh Kudus itu berkarya betul-betul di dalam kehidupan adik-adik dan kehidupan saya juga. Nah adik-adik, sebentar kita akan melihat bagaimana Pastor Alex akan menambahkan sehingga semuanya akan menjadi lengkap. Ya. Nah adik-adik, dengarkan ya penjelasan dari Pastor Alex. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Untuk tambahan pemaparan dan penerapan untuk pelajaran 3 buku sekolah minggu LLB kita, Hidup Menurut Roh, saya ingin kita semua memusatkan perhatian kita ke Galatia 5 ayat 25. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan pula versi bahasa Inggrisnya yang diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Rasul Paulus menyampaikan, untuk seseorang hidup menurut roh, maka seseorang itu harus hidup oleh roh dan seseorang itu harus dipimpin oleh roh. Bahasa Inggrisnya lebih jelas karena kedua hal itu dibedakan. Hidup oleh roh adalah live in the spirit. Dipimpin oleh roh adalah walk in the spirit. Konteks Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa seseorang untuk dia live in the spirit, dia harus percaya pada Yesus. Galatia 5 ayat 5 menunjukkan orang yang percaya pada Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, maka oleh spirit, oleh roh, orang itu memperoleh kebenaran. Bahasa Inggrisnya righteousness. Galatia 3 ayat 3 menunjukkan orang itu memperoleh keselamatan atas karya dari roh. Galatia 4 ayat 16 menunjukkan Allah menyuruh roh anaknya, roh Yesus, masuk ke dalam hati orang yang sudah percaya pada Yesus tadi. Orang ini dikatakan lahir baru. Mengapa Rasul Paulus mengatakan walk in the spirit atau dipimpin oleh roh? Karena bahkan orang-orang yang sudah live in the spirit, artinya sudah lahir baru sekalipun, ada yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh, tapi dipimpin oleh dagingnya. Galatia 5 ayat 17 secara tersirat menunjukkan ini. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 menunjukkan hidup yang dipimpin oleh daging. Kata perbuatan atau work ini menunjukkan bahwa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain-lain itu adalah praktek-praktek hidup orang-orang yang dipimpin oleh daging, yang mana praktek-praktek hidup ini terjadi secara alamiah. Artinya pada dasarnya manusia itu secara alamiah dipimpin oleh daging. Satu hal lagi saya ingin kita semua memperhatikan dalam konteks hidup dipimpin oleh daging ini, yaitu kata melakukan atau do di Galatia 5 ayat 21. Dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, kata do di sini mengacu kepada tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan yang adalah suatu kebiasaan. Tidak mengacu pada tindakan yang hanya dilakukan sekali atau dilakukan sekali-sekali. Artinya orang yang hidupnya dipimpin oleh daging punya kebiasaan untuk menyembah berhala, berulang-ulang mabuk-mabukan dan berpesta orang. Hidup yang kedua adalah yang dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 menunjukkan hidup yang dipimpin oleh roh ini. Mari kita perhatikan kata fruit atau fruit. Bentuk kata ini di dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa bukan yang bersangkutanlah, bukan si manusia itu yang menghasilkan buah seperti yang di ayat 22 sampai 23 ini, tetapi roh.
manusia tidak dapat menghasilkan buah-buah ini. Kita mengetahui di dalam konteks nas ini, bahkan di dalam hidup mereka yang adalah anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang hidup oleh roh, yaitu mereka yang live in the spirit, selalu terjadi peperangan antara siapa yang akan memimpin si anak-anak Tuhan ini, dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh roh. Yang Tuhan maui adalah anak-anak Tuhan selalu dipimpin oleh roh, selalu walk in the spirit. Orang yang walk in the spirit tidak akan menuruti keinginan daging, tidak akan dipimpin oleh daging seperti disampaikan di Galatia 5 ayat 16. Walk in the spirit ini bisa diilustrasikan sebagai seorang pemimpin barisan drum band, di mana dia diikuti oleh banyak orang. Yang benar adalah orang-orang yang mengikuti pemimpin barisan dengan drum bandnya ini harus mengikuti irama dari si pemimpin barisan pada saat orang-orang itu berbaris. Seperti ilustrasi ini, demikianlah juga dengan anak-anak Tuhan harus mengikuti irama dari roh yang memimpin seluruh anak-anak Tuhan termasuk kita. Dari konteks Alkitab kita mengetahui mengikuti irama dari roh ini termasuk hear the spirit urgings, mendengarkan apa yang disarankan oleh roh, mematuhi aba-aba yang diberikan oleh roh, dan sensitif artinya mengerti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh roh. Mendengar, mematuhi, mengerti adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh si anak Tuhan yang bersangkutan. Alkitab menunjukkan untuk supaya kita mengetahui informasi mengenai the Spirit's urgings, nasihat-nasihat roh, the Spirit's prompting, aba-aba dari roh, the Spirit's directions, petunjuk-petunjuk dari roh. Sumbernya hanya satu, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mari kita gali lebih dalam sedikit mengenai surat-surat Rasul Paulus, mengenai informasi akan roh ini datangnya dari firman Tuhan. Kalau di Galatia 5 ayat 16, di situ dikatakan walk in the spirit, dan akibat dari walk in the spirit adalah buah-buah di dalam kehidupan orang yang walk in the spirit. Di Efesus 5 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan be filled with the spirit, penuh dengan roh. Yang mana dari be filled with the spirit, yang bersangkutan, yang penuh dengan roh itu berbuah. Di Kolose 3 ayat 16, Paulus menyampaikan let the word of Christ dwell in you richly. Bahasa Indonesianya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan orang-orang yang let the word of Christ dwell in you richly berbuah. Kita melihat Galatia 5 ayat 16, walk in the spirit, berbuah. Dari Efesus 5 ayat 18, be filled with the spirit, berbuah. Kolose 3 ayat 16, let the word of Christ dwell in you richly, berbuah. Kesimpulannya, kalau kita mau walk in the spirit, maka kita harus let the word of Christ dwell in you richly. Kalau seseorang mau hidup pimpin oleh roh, maka orang itu harus menghidupi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara orang yang bersangkutan itu. Gampangnya, untuk seseorang bisa walk in the spirit, orang itu harus dihidupi oleh firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Mari kita simpulkan tambahan pemaparan untuk pelajaran 3 ini. Hidup menurut roh, caranya adalah dihidupi oleh firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Saya akan menutup tambahan pemaparan ini dengan satu penerapan sederhana. Untuk seseorang hidup menurut roh, maka orang yang bersangkutan harus menghidupi firman Tuhan. Artinya membaca firman Tuhan secara konsisten setiap hari, mengerti firman Tuhan yang dibacanya, dan melakukan firman Tuhan yang sudah dimengertinya itu.
semua atas bimbingan dari Roh itu sendiri. Dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian anak-anak Tuhan yang dalam hal ini adalah orang yang bersangkutan tadi, yang hidup dipimpin oleh Roh. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan pelajaran sekolah minggu ini akan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Alex sudah memberikan kepada kita lebih jelas lagi mengenai bagaimana hidup menurut Roh. Nah, adik-adik, ayat hafalan dari minggu ini adalah dari Roma pasal 8 ayat 6. Dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu ayat hafalannya, pendek bukan? Nah, sebentar kita akan mendengarkan kuis. Jawaban kuis itu, siapa yang tercepat akan ada hadiah yang menarik, ya. Nah, dengarkan baik-baik kuis itu dan secepat mungkin jawab. Tapi jangan lupa juga ayat hafalannya, ya, ayat hafalan minggu ini. Ya, dengan ayat hafalan itu kita juga bisa menghafalnya dan kita juga bisa menjadi kuat ketika si iblis menyerang kita. Kita serang lagi dengan ayat-ayat hafalan yang pernah kita hafal, ya. Nah, adik-adik, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Saya berharap adik-adik tetap rajin untuk mengikuti sekolah minggu walaupun online, rajin juga belajar, dan jangan lupa juga tetap untuk stay at home, ya, tetap di rumah kalau tidak ada keperluan. Kalaupun ada keperluan, adik-adik selalu pakai masker, jaga jarak, ya, supaya kita terhindar dari penyakit COVID ini. Oke, adik-adik. Sampai di sini kita akan berdoa dulu, ya, sebelumnya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh menerima pelajaran yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kami dan kami boleh memerangi keinginan daging kami sendiri. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami untuk melawan keinginan kami, daging kami. Biarlah hidup kami boleh hidup menurut Roh Tuhan, sehingga kehidupan kami terus diwarnai oleh kemenangan demi kemenangan. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi, dan biarlah kiranya Tuhan akan pimpin kami sisa hari ini dan jauhkan kami senantiasa dari sakit penyakit, dan tolong kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah kami dengarkan, dan biarlah kiranya kami senantiasa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan. Bye.